Ada lagi surat apa ya? Surat apa sih? Surat Fajr apa? Al-Fajr ayat masih. Itu yang genap dan yang ganjil. Tapi asam. Kaitannya kan banyak hadis mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu diturun di malam ganjil. Tapi disebutkan tadi ada yang genap, ada yang ganjil gitu. Terus ada lagi di surat apa? Surat Al-Baqarah ya. Jadi Al-Quran itu tadi turun di bulan Ramadan. Berarti apakah termasuk Lailatul Qadar selama bulan Ramadan? Kita aja mungkin yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bertanya terkait dengan ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar ya. Saya menarik memperhatikan beberapa status di Facebook ya terkait dengan ciri-ciri itu. Misalnya katanya bahwa ketika pagi hari itu cuaca atau malam hari itu cuacanya cerah. Nah, ada yang kemarin yang antara 10 hari terakhir ini ada satu ustaz mengupdate bahwa hari ini begitu cerah gitu, terus dengan matahari yang terbit dan tapi di sisi lain ada ustaz yang mengatakan bahwa kondisinya malam itu adalah hujan badai dan hujan segala ada kilat dan segala macam gitu. Nah, apakah ciri itu berlaku untuk seluruh lokasi gitu ya, atau hanya jadi kan nggak mungkin gitu yang sekolah itu di sini ada Ramadan saya aja. Nah itu satu. Jadi ada Lailatul Qadar lokal seperti apa gitu. Ini menarik gitu, saya menarik gitu. Dan ciri-ciri itu. Hujan lokal. Ganjil genapnya kan beda gitu. Dari itu menarik gitu ya. Apakah dari sisi malam itu di satu daerah itu apakah memang bersamaan atau sebagian? Ya, Cukup balik. itu tiga dulu ya. Tiga aja dulu. Tadi ada 3 pertanyaan dari Pak Jabari yang berkaitan minta penjelasan ya terkait dengan amalan bulan suci Ramadan dengan merujuk mungkin apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Hidayat Rahman ya. Adi Hidayat. Oh, Ustaz. Adi Hidayat. Adi Hidayat apa terkait dengan amalan di bulan Lailatul Qadar sama dengan amalan yang terus-menerus selama 10 bulan. Kemudian yang kedua yaitu tentang ganjil genap, ya. Apakah itu selama bulan Ramadan gitu ya terkait dengan malam Lailatul Qadar atau memang pada malam ganjil gitu ya. Berikutnya dari Pak Iji ini terkait dengan bulan malam Lailatul Qadar, apakah sifatnya ini berlaku lokal atau memang secara universal soal keseluruhan dunia gitu ya, atau seperti apa? Bangga Ustaz. Ya, saya tapi jawabnya agak keras aja ya Ustaz ya, mudah-mudahan manfaat ya. Tadi setiap hari ya Saudara Menteri. Jadi memang terkait keutamaan amalan di 10 hari terakhir ya. Saya juga suka merenung ada beberapa postingan kawan-kawan mari berwakaf bersedekah di 10 hari terakhir ya kan. Kalau kita berwakaf Rp1.000 dikali 1.000 berapa gitu kan. Nah, itu banyak postingan gitu ya. Saya lagi merenung ya jawabannya gimana gitu ya. Takutnya gitu tidak sesuai dengan korelasi muhasabah ayat tersebut gitu ya. Tapi tidak apa-apa itu sebagai argumen saja ya, sebagai komunikasi saja ya. Tapi yang bagusnya kita serasikan dengan nas-nas yang memberikan petunjuk itu. Sebenarnya amal apa sih yang memang lebih pasnya yang dilakukan di 10 hari terakhir kan ya, supaya masuk betul amal tersebut sebagai amal yang berlipat ganda gitu ya. Maksud tadi setiap hari
dalam baca Al-Quran kan, bahwa membaca Al-Quran kan al-hasanah bi asyri amsalihah ya. Satu huruf mengandung kebaikan, satu kebaikan 10 kali lipat kebaikannya kan. Jadi kalau 3 huruf berarti 10 kali 3 30 ya. Itu di hari biasa ya. Lalu bagaimana kalau dibacanya di bulan Ramadan kan? Yang mana Ramadan itu amalan sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi 70 kali lipat dan seperti itu ya. Allah di sini terangkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin ay min syuri dzalika kalimat. Di bab tersebut fil qiyam dalam salat qiyam ya. Berarti jelas ya. Jadi di malam-malam tersebut yang akan dilipat gandakan 1000 bulan itu ya satu qiyam ya, salat malam. Wasyam pertama ya berpuasa ya. Wal jihad kan berjihad ya. Hanya luar biasa di 10 hari terakhir saudara kita di Palestina yang berjihad ini luar biasa ya. Mereka ini berjihad di 10 hari terakhir Ramadan. Karena dulu Bani Israil itu berjihad mereka. Wal jihadu bil mal. Wal jihadu bil mal wal nafs. Berarti kalau kita bersedekah, berwakaf, berzakat ya, di 10 hari terakhir ini luar biasa ya. Masuk kategori amal yang akan diperganakan di 1000 kali lipat ya. Apa lebih baik daripada 1000 bulan. Al jihadu bil mal wal nafs ya. Jihad dengan harta dan dengan jiwa. Mereka yang sedang berperang dilipat gandakan seperti mereka berjihad selama 80 tahun seperti mujahid Bani Israil. Kalau kita jihad bil mal ya, kita mengeluarkan harta kita di 10 hari terakhir, maka seperti kita berinfak selama 80 tahun terus-menerus. Makanya di malam tersebut ya syukur-syukur kita juga bisa berinfak kan. Antum di malam tersebut sambil qiyam, sambil buka HP, buka banking, kirim transferan gitu kan, sedekah kemana yang pengen ke yatim ataupun ke duafa ataupun bayar zakat, termasuk di situ bayar hutang juga gitu kan. Maka kalau malam itu antum misalkan kirimkan uang mau gitu kan di malam tersebut, di malam Qadar, maka ya seakan-akan antum berinfak bersedekah selama 80 tahun berturut-turut. Masya Allah. Allah ya. Jadi wal jihadu bil mal wal nafs. Berarti di sini saya menambah yakin ya bahwa kita harus dorong di sekolah terakhir ini terkait masalah infak, sedekah dan wakaf. Wal aulad ya. Al jihad bin nafsi wal mal wal aulad fisabilillah. Dan termasuk bagaimana kita berjihad dalam mendidik anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi anak-anak juga tidak luput dari perhatian kita di sebuah terakhir ya. Seperti itu ya. Jadi itu saja mari qiyam siang jihad bil mal wal nafs wal aulad ya. Terutama juga membaca Al-Qur'an juga seperti itu ya. Ya. Karena kata Nabi SAW ada 4 sosok yang mereka tidak pernah berhenti beribadah selama 80 tahun terus-menerus tanpa maksiat ya. Hadis ini ya disebutkan Nabi SAW ya. Ada 4 sosok ahli ibadah dari Bani Israil, yang 2 nabi, yang 2 bukan nabi ya. Ya. Bahkan Nabi SAW abadullah sama mereka beribadah selama 60 tahun tidak pernah putus, lam yaksuhu tidak pernah bermaksiat ya. Kalau zaman sekarang pasti ada maksiatnya, ini terus ya dimaksud sama Allah ya. Torfataini lam yaksuhu torfataini tidak pernah bermaksiat sedikit pun torfataini ya. Fadzukir Ayyub itu Nabi Ayyub. Nabi Ayyub luar biasa. Wa Zakaria Nabi Zakaria. Ini adalah nabi dari Bani Israil. Wahizkil namanya Hizkil ini Allah bin Abi bukan bin Al-Ajuz wa Yusha bin Nun dan Yusha bin Nun. Nah inilah 4 sosok yang memang ajab ashab Rasulullah mendalikan. Maka para sahabat tertakjub dengan 4 sosok tadi dari Bani Israil. Lalu dari bagaimana dengan umat Muhammad ya? Fa'atahu Jibril, maka Jibril datangi Muhammad, hai Muhammad kamu sendiri dulu ya. Ya Muhammad, ajibta ummatuka min ibadati haula'i nafar samaina sana lam yasubuha farqatain. Faqad Allah Ta'ala alaika khairan min dalika summa qara'ina anzalahu fi Lailatul Qadar. Jadi kata Jibril, hai Muhammad, para sahabat kamu, umat kamu mereka takjub dengan umat-umat Bani Israil dalam ibadahnya. Kamu jangan takut dan khawatir Allah menurunkan surat Al-Qadar yang ada dalam Al-Qadar pada satu amalan yang lebih 80 bulan. Artinya juga sebagai busra buat umat Muhammad SAW bahwa walaupun umat Nabi Muhammad berusia pendek, beramal tidak sebaik amalannya Bani Israil, maka dengan kita memaksimalkan
malam Lailatul Qadar sebulan terakhir, maka kita juga akan sama beramal seperti mereka yang terdahulu. Jadi kita mendapatkan diskon dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini tadi apa ya? Baik. Kalau ciri-ciri malam itu Ya. Ya. beda. Ya, jadi memang terkait malam ganjil atau tidaknya ada hadis Rasul ya taharru. Taharru itu kan apa? Taharru ya, carilah ya. Taharru fil asl Lailatul Qadar min syari kulluhu wa fil asl awakhir. Jadi sebenarnya mah cara indikator kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu memang mujahadahnya dari awal-awal bulan, di syari kulluhu. Wa fil asl awakhir ini mukhassas terutama di bulan terakhir. Wa fi autari ala asil khusus. Lebih spesifik lagi di ganjil-ganjilnya malam ganjil. Wa ma tahari akhir soal Ethiopia ja'al khair wa hatta yaqbul hadu dalikul ajr abid al-murid di qawiniha ya. Jadi kalau patokannya memang hanya turun di malam ganjil, ya memang ada riwayat yang mengatakan demikian. Kalau patokannya 10 hari sudah pasti kan. Cuma jangan sampai begini, dia tidak ke masjid kecuali di malam ganjil saja. Selebihnya di malam genap di rumah dengan istrinya. Ini bagaimana seperti itu? Gitu ya. Jadi intinya memang ada riwayat yang mengatakan kata sahabat, ada sahabat yang mengatakan dia melihat Lailatul Qadar di malam ke-27. Sahabat Rasul, jumhur sahabat mengatakan bahwa Lailatul Qadar turun di malam ke-27. Ini jumhur sahabat yang mengatakan demikian dari sahabat. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga setelah terakhir itu lebih ikhtiar, lebih terjaga kehati-hatiannya. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkannya adalah ketika hilalnya berbeda. Saya nggak tahu apakah ini turunnya malaikat menentukan hilal atau tidak gitu kan. Jangan sampai di Turki, di Arab Saudi malam kemarin videonya 27-nya malam Sabtu. Di Indonesia malam Minggu. Malam Lailatul Qadar dari malam 27-nya itu. Bagaimana itu ya? Nah, maka untuk menghindari keraguan-keraguan tadi, maka kita harus melazimkan setiap malam. Tidak berpatokan dengan witir ataupun ganjil dan tidak juga berpatokan terhadap genap syafaq. Wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Syaf'i itu adalah syafaq. Apa itu syafaq? Genap. Ya. Wal witr yaitu ganjil. Genap dan ganjil. Syafaq wal witr itu adalah genap dan ganjil. Artinya apa? Syafaq maupun witr dua-duanya harus taharru, harus mujahadah ya. Syukur-syukur ketika kita memang pas ketika di malam ganjil dapat Lailatul Qadar. Jadi untuk ikhtiar kehati-hatian sebaiknya mujahadah di seluruh malam 10 malam terakhir seperti itu. Baik. Tadi sahur Ramadan tadi inisial Al-Quran. Ya. Ya, jadi nah ini yang mau saya kritisi Ustaz ya. Jadi kenapa di kita ini memperingati malam nuzul Quran kok tanggal 17 Ramadan? Itu dari mana itu ininya? Dari mana itu asalnya? Kenapa di negara kita memperingati nuzul Quran 17 Ramadan setiap tahun? Dari mana sumbernya ini? Siapa yang menciptakan 17 Ramadan sebagai malam nuzul Quran ya? Keluar biaya miliar dan duit rugi, yang jelas habisnya palsu gitu kan? Jangan sampai kita rugi 2 kali ya. Nah, dalam maksud ini betul-betul menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Yang membuat malam Ramadan ini mulia karena ada turunnya Al-Quran ya. Jadi inna anzalna Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu terjadi 10 hari terakhir kata Nabi SAW. Berarti kalau 10 hari terakhir kamu tanggal 17. 17 kan belum 10 hari terakhir kan ya seperti itu. Jadi Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Ya di malam kita ini. Entah mungkin di malam ganjil maupun di bulan ganjil. Yang jelas di 10 hari terakhir. Wallahu a'lam muradihi. Kita nggak tahu Al-Quran di malam 21 atau malam ke-22 atau malam ke-29. Intinya Al-Quran diturunkan di malam terakhir atau di malam Lailatul Qadar ya. Dan Al-Quran itu tidak langsung turun sekaligus. Kata ulama bahwa Al-Quran itu turunkan di malam Lailatul Qadar di samai dunia, di langit dunia yang bernama Baitul Izzah ya. Jadi di langit dunia ada tempat khusus namanya Baitul Izzah, tempat berkumpulnya kiroman katibin, malaikat kirom dan katibin, penjaga Al-Quran. Baru setelah itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi Al-Quran dari Sidratul Muntaha, dari Darul Mahfudz, turunnya sekaligus ke langit ke-1, tetapi ke buminya itu 23 tahun. Jadi sekali lagi saya mau mengkritisi bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa nuzul Quran itu 17 Ramadan.
Jadi nuzul Quran itu adalah 10 terakhir Ramadan, bukan di 17 Ramadan ya, saudara sekalian. Jadi sekali lagi Al-Quran bukan di malam-malam Ramadan. Jadi kalau satu Ramadan nanti unsilah gitu kan. Berarti dari mulai tanggal 1 Ramadan unsilah itu bukan gitu ya. Alladzi unzila ya, alladzi unzila fil Quran ya. Alladzi unzila fil Quran ya. Alladzi yang bisyara ya. Fil Quran. Mungkin bisa berarti menunjukkan bahwa diturunkannya di dalam itu bukan berarti di awal, tapi di akhir. Itu dari segi tarikh sejarahnya ya. Artinya berikutnya Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran sebagai sejarah. Bagaimana? Puas? Ya mudah-mudahan tidak puas ya, bisa mencari banyak sumber sehingga bisa memperkaya wawasan kita terkait dengan Ramadan atau malam Lailatul Qadar. Masih dibuka di sesi yang kedua, silakan untuk 3 orang. Anda akan jadi 2 orang lagi. Ini sesi terakhir ya. Yang sudah ada 2 orang lagi.